ikhwatal muhtaramin, segenap jamaah majelis ta'lim Masjid Besar Gondang Legi hafizakumullah. Alhamdulillah dalu menika Gusti Allah pinaringan dumateng kula njenengan sami nikmat sehat, nikmat afiah, sehingga kita sakit melanjutkan kembali rutinitas kita selaku umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah haus akan syafaat beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menghidupkan waktu di antara maghrib hingga isya dengan satu kegiatan, satu amaliyah yang sangat dipun ridani lan dipun cinta dening Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih menika hadir mirengaken pengaosan menuntut ilmu sak perlu kula kalan panjenengan berharap dengan ilmu menika kula jenengan saged bertambah kualitas iman lan takwa kita dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah hafizakumullah, sudah hampir 1 bulan Ramadan meninggalkan kita semuanya. Ramadan kembali ke haribaan Allah. Ramadan merupakan media yang paling tepat kangge mendidik ruhaniyah lan keimanan kula kalan panjenengan dumateng ngarsanipun Allah. Kita banyak dipun didik kalian Ramadan supados dados kawula-kawulanipun Gusti Allah yang semakin berkurang waktu dan umurnya, tapi justru bertambah iman dan ketakwaannya. Ada banyak perbuatan yang sebelum Ramadan kita tidak mampu melaksanakan, tapi setelah Ramadan hadir menyapa kula kalan panjenengan, kita dipaksa untuk bisa melakukan lebih daripada biasanya. Saderenge Ramadan kula jenengan ingkang badhe khatam Quran dalam 1 bulan niku rada kangelan. Tapi begitu Ramadan hadir rawuh dumateng kula jenengan, kita bisa memaksakan diri kita untuk khatam pembacaan Al-Qur'annya meskipun hanya 1 kali dalam 1 Ramadan, dalam 1 bulan Ramadan 1 kali, mendingan daripada yang tidak sama sekali. Dan itu karena dipaksa. Lek gak dipaksa ya ora iso. Buktinya kita di luar Ramadan sulit sekali untuk menghatamkan Quran karena kesibukannya, karena waktunya, yang sehingga kula kalan panjenengan tanpa disadari tidak banyak menghatamkan Al-Quran. Berkenaan dengan sholat nggih mekaten, sebelum Ramadan datang sholat kita hanya qobliyah ba'diyah. Sholat kita hanya wajib-wajibnya saja, qobliyah ba'diyah ini mboten dilampahi. Tapi begitu Ramadan, tidak hanya qobliyah dan ba'diyah yang kita lakukan, sholat tarawih yang cukup banyak 23 rakaat kita lakukan. Di luar Ramadan kita tidak bisa.
duha saja jarang, tapi ketika Ramadan kula jenengan saged salat tarawih. Begitu juga dengan sedekah dan berbagi kita. Kita bisa berbagi di bulan Ramadan, di luar Ramadan belum tentu bisa. Nek nang jabane Ramadan gegem kaya petinju, seret tangane sing gegem. Aja meneh duwike sing dijaluk, dosane dijaluk ora dikekno. Tapi begitu masuk Ramadan kita bisa berbagi. Dipaksa kalian Ramadan untuk mengeluarkan zakat fitrah, dipaksa oleh Ramadan untuk mengeluarkan sedekah jariah, infak lan sak lintu-lintunipun. Di luar Ramadan tidak bisa. Qiyamul lail nggih ngoten. Kula jenengan saged witir nggih polane Ramadan. Di luar Ramadan witir ora iso dilakoni. Itulah pendidikan daripada Ramadan kangge iman lan ketakwaan kita dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat menikah ketika Ramadan sudah kembali ke haribaan Allah, apa yang harus kita kerjakan? Apakah kita perlu berhenti dari amaliyah-amaliyah tersebut karena Ramadannya sudah kembali ke haribaan Allah? Qur'ani tutup maneh, salat tahajud prei, sedekah zakate wis ora ana zakat, sedekah apa maneh? Apakah perlu kita kembali ke nol lagi? Nah, jawabannya wonten ten kelakuan kula kalan panjenengan sakniki. Ketika Ramadan sudah kembali ke haribaan Allah, bagaimana kondisi ibadah-ibadah kita? Gak nyekel Quran maneh, tidak sholat sunnah banyak lagi, tidak bersedekah lagi, balik kucing kaya winginane sadurunge Ramadan tuki. Nah, di sini kula kalian panjenengan perlu mengadakan introspeksi diri, muhasabah. Adakah amaliyah kebaikan kita hanya meningkat sesaat kita di bulan Ramadan, atau justru sampai detik ini kita masih istiqomah? Iku jawabannya wonten kita piyambak-piyambak. Kita diingatkan oleh salah seorang ulama dari Mekah, Dr. Said Ahmad bin Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau mengatakan, la takun abda Ramadan, jangan kamu hanya jadi hambanya Ramadan yang ibadahnya meningkat ketika Ramadan datang. Ramadan kembali ke haribaan Allah, hilang maneh. Yang kemarin meningkat Masya Allah, wirite Masya Allah, sholawate Masya Allah, begitu Ramadan kembali ke haribaan Allah, bukan Masya Allah tapi inna lillah. Niki berarti kaulo-kaulone Ramadan, bukan kaulone Allah. Hambanya Ramadan hanya meningkat ketakwaannya ketika Ramadan. Ramadan pulang, pudar ibadahnya. La takun abda Ramadan, ojo sampai dadi kaulone Ramadan. Tetapi bagaimana? Wa kun abdallah, jadilah Anda
sebagai hamba-hamba Allah. Lek hambane Gusti Allah, ibadahnya enggak ngelihat kondisi, ibadahnya tidak melihat kondisi, keadaan, situasi, karena dia berpegang teguh terhadap apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah engkau dimanapun anda berada. Nok pasar imane digawa, nok omah nok kamar dewian imane ya digawa. Ketika bersosialisasi bersama orang-orang, iman kita bawa. Ketika kita tidak bersama orang, iman tetap kita bawa. Ittaqillah haitsu ma kunta. Iki tanda-tanda atau ciri-ciri kaula-kaulane Gusti Allah ingkang sejati. Lagi pula para hadirin, perlu kita ingat baik-baik, kita butuh terhadap rahmat Allah itu tidak hanya di bulan Ramadan. Kita butuh terhadap sambungan karunia dan ridha Allah di setiap detak jantung kula jenengan. Setiap desahan nafas kita, masuk keluarnya udara yang sebagai nafas kula kalan panjenengan, setiap langkah gerak-gerik kula kalan panjenengan, kejapan mata kita, semuanya membutuhkan bimbingan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita butuh rahmat dan ampunan Allah bukan hanya di bulan Ramadan. Kebutuhan kita untuk hidup di dunia dan akhirat itu tidak hanya di bulan Ramadan. Nah, rahmat Allah bisa sampai kepada kula jenengan ketika kita mau menyambungnya dengan iman dan takwa. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita ini mboten saged berpisah kali pitulungi Gusti Allah sampai kapanpun, mulai kita belum hidup di dunia sampai kita hidup di dunia, sampai kita kembali ke akhirat, sampai kita masuk surga sekalipun, kita tidak bisa berpisah dari rahmat Allah. Ketika berada di alam kandungan, kita masih berharap rahmat Allah, ditulisnya takdir-takdir baik oleh Allah untuk kita, dan itu terjadi ketika usia kita di dalam kandungan ibu kula jenengan saat seusia 4 bulan. Di situ Allah menentukan bikat birizkihi wa amalihi, akan ditulis kelakuane, rezekine, nasibe, nasabe, jodone, kematiane, ditulis kabeh. Nah, di situ kula jenengan butuh rahmat Allah agar ditulis sesuai dengan ridha Allah. Ketika kita keluar berada di alam dunia, mulai cuwer sampai kula jenengan tilar dunya, masih butuh Allah. Ketika kita sakaratul maut, detik-detik terpisahnya ruh dan jasad kula jenengan, masih butuh Allah. Masuk ke dalam alam kubur, kita masih butuh Allah. Dibangkitkan lagi, kita butuh rahmat Allah. Dikumpulkan oleh Allah di yaumil mahsyar untuk ditimbang, dipertanggungjawabkannya setiap amal perbuatan kita.
masih butuh rahmat Allah. Ketika kita niti wonten ing inggile siratal mustaqim, kepingin selamat, butuhne rahmati Allah. Bahkan ketika langkah kaki kita menapaki surga sekalipun, nok jero surga kita masih butuh Allah. Gak bisa kula dengan berpisah dari Allah. Ada sebuah syair mengatakan bahwa ketika kita berpisah dengan selain Allah, kita pasti akan mendapatkan penggantinya. Bisa mbek bojo, ya kadang-kadang mbek Gusti Allah diganteni bojo sing anyar. Bisa mbek wong tua diganteni dengan munculnya anak. Bisa dengan orang yang kita kasihi, kita masih akan dipertemukan dengan kekasih yang lain. Tapi kalau sudah berpisah dengan Allah, maka tidak ada gantinya. Dan Allah akan tetap menyambung rahmatnya. Kata Kanjeng Nabi, innallaha la yumallu hatta tamallu. Allah akan terus menyambung dengan rahmatnya sampai kula jenengan memutuskan sendiri, memutuskan rahmat itu sendiri. Terus lek wonten tiyang pikantuk rahmat terus kok moro-moro rahmat iku pedhot, sing medhot kudu Gusti Allah, tapi sing medhot tiyang niku. Allah tidak akan pernah bosan menghadapkan rahmatnya kepada kita sepanjang kita tidak bosan di dalam beribadah. Tapi kalau sudah kita bosan di dalam beribadah, bosan di dalam bertakwa, bosan di dalam meningkatkan keimanan, maka bosan pula Allah yang menghadapkan rahmatnya kepada umat manusia itu. Fastamir fima bada'a fihi. Dr. Said Ahmad bin Muhammad bin Al-Maliki mengatakan, lek sampean ikut dadi kaulane Gusti Allah sing temenan, fastamir fima bada'a fihi, maka apa yang panjenengan bangun kemarin, kebaikan-kebaikan yang kemarin sudah kita laksanakan, ojo dipedhot, diterusno. Puasanya, meskipun sudah tidak berpuasa setiap hari, kita diajarkan oleh Kanjeng Nabi di bulan Syawal saja monggo poso 6 dino dhisik. Niki pun siam nggih poso Syawal nggih. Halo. Kaya gak ketok poso Syawal. Sibuk nggih. Ini tanda yang diberikan oleh Kanjeng Nabi, lek gelem poso Syawal 6 dino, ini jek ana waktu niki, buka pirang dino niki. Sing gorong nate poso Syawal meneh poso. Bejing poso, ben poso. Oh kula mboten saged lek 6 dino. Lah winginane saulan iso. Nang saiki 6 dino ya ora iso. Ada apa ini semua? Mboten saged sibuk ngeten kali Gusti Kanjeng Nabi. Para ulama sanjang sampean sibuk gak iso 6 dina ya wis dicicil. Sampean lak suka ngangsur nyicil niku lak seneng ta, kredit niku lak seneng pola. Ayo posone dikredit. Ojo sampai gak dikredit. Niki pompong wonten wekdal-wekdal Syawal. Sedina, 2 dina, 3 dina ora apa-apa, lebihne dicicil nok bulan sak marini. Ndelok penak ta. Saking sakakene Gusti Allah dumateng kula jenengan, aja maneh donya, akhirat kena dicicil. Moga ingkang dereng sawalan jenengan nyawal binjing. Binjing tok meneh
ben dawa telung dina ne wis entek iki mepet wis ora ono maneh gak apa-apa nok Dzulqa'dah diterusno maneh. Man shoma ramadhana imanan wa man shoma ramadhan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana ka saumid dahri. Wong sing gelem poso Ramadan lalu menyempurnakan dengan puasa Syawal 6 hari, baik dilunasi langsung utawa diincrit-incrit alias diangsur, maka Kanjeng Nabi dawuh kana ka saumid dahri, ganjarane padha karo poso setahun poso. Jadi Ramadan pun siam ditambahi 6 dina padha karo poso sak terus dalam 1 tahun. Ini apa? Bentuk daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirah hafizakumullah, kula jenengan niki terhadap kebaikan selaku orang yang beriman niku pantas-pantas sewajarnya kula jenengan itu melakukan kebaikan. Sing gak pantas iku lek ana wong ngaku dadi wong Islam tapi gak gelem nglakoni apik. Orang yang beriman, orang yang bertakwa dengan kebaikan itu sama halnya gambarannya seperti ikan dengan air. Banyu kali ulam, tuyo kali ulami itu satu paket, tidak bisa dipisah. Wong Islam ya ngono, wong Islam sholat pantes anjen wong Islam. Wong Islam sedekah pantes. Wong Islam apik nang tangga teparo apik bagus. Anjen wong Islam. Tapi sing ora patek bagus. Lek ana wong ngaku Islam gak gelem sholat. Ana wong Islam gak gelem ngaji. Ana wong Islam tapi gak gelem ngelakoni perintah Gusti Allah. Ini sama dengan ikan yang sudah bosan berada di air. Ikan akan terus hidup selama ia kerasa nok banyu. Tapi lek ono iwak wis gak kerasa nok banyu, berarti geleme nok ndukure wajan digoreng. Lek ono wong Islam gak gelem ibadah ya pantese digoreng. Lah kula jenengan ini para hadirin untuk napa nggih memotivasi niku memberikan rasa semangat di dalam beribadah niku antawisipun satu orang dengan yang lain niku benten-benten. Dan keimanan kula jenengan keimanane wong sak masjid ngiten niki niku berbeda antara satu dengan yang lain. Bahkan Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Mantani niku pernah sanjang bahwa tingkatan orang-orang beriman kepada Allah di dalam melakukan kebaikan, di dalam melakukan ibadah itu sesuai dengan keimanannya. Ternyata menurut penelitian beliau ada 3 tahapan. Wong Islam ngelakoni kebagusan, motivasinya, semangatnya itu terbagi menjadi 3 kelas miturut penelitian Syekh Nawawi Al-Bantani. 3 kelas niki nopoan? Satu kelompok orang yang ibadahnya bisa semangat ketika ia beribadah karena takut terhadap neraka. Ono wong Islam ngelakoni kelakuan apik manut nang agama king polane wedi mlebu neraka.
Sampeyan kok salat Mas, ya lek gak salat kok besok dilebokno neraka mek Gusti Allah. Berarti wedi sampeyan nang neraka, wedi aku. Ini kelas dasar, kelas SD. Wedi hukuman, wedi disiksa, wedi mlebu neraka, akhirnya dia mau beribadah. Apa boleh seperti ini? Jawabannya boleh. Sampeyan ibadah krana wedi nang neraka ora apa-apa. Ya sebab ya sakmono imani sampeyan. Dan itu dibenarkan oleh Al-Qur'an. Dalam surah Al-Baqarah ayat 24 disampaikan wattaqun narallati waquduhan nasu wal hijarah. Takutlah kalian terhadap neraka yang bahan bakarnya neraka itu adalah manusia dan bebatuan. Sampeyan wedi nang neraka dirose Al-Qur'an. Neraka iku isine mung watu karo menungso. Akhirnya kula njenengan wedi sing maksiat, wedi sing gak ngelakoni perintah Allah, meningkat kualitas kebaikan kita direkomendasi oleh Al-Quran ora apa-apa, bagus ngelakoni taat krana wedi mlebu neraka. Niki tingkat sing paling dasar. Wonten tingkat sing nomor kalih nggih menika tingkat SMP menengah. Kelompok-kelompok orang yang beribadah kepada Allah karena ingin masuk surga. Kelompok SMP. Dengarin Mas, sampean kok dengarin ju sampean kok sholat duha barang, biyen gak tahu sholat duha, saiki ketoke kok khusyuk tenan, sholat duha nyekel tasbih. Aku melok pengajian wisan, mulai kapan? Mulai Ramadan. Apa sing diterangno nang pengajian? Ya bab sholat duha. Jadi pengajian lek sholat duha iku rezekine lancar. Sampeyan melok kepengin ana rezeki lancar lah iya. Ngeten iki pareng napa mboten? Pareng. Ora apa-apa. Sampeyan termasuk kelas SMP. Maca sholawat kepingin oleh syafaate Gusti Kanjeng Nabi, maca Quran kepingin pikantuk berkah urip, sholat tahajud kepingin aura wajahnya mencorong, ibadah kepingin oleh swarga, boleh, tidak apa-apa. Ya memang iman kita sampai di situ. Al-Quran sudah merekomendasikan di dalam ayat 25 surah Al-Baqarah, wa basyiril ladzina amanu wa aminus sholihah anna lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Al-Quran sampaikan, beri kabar baik, beri kabar bahagia orang-orang yang beriman, orang-orang yang beribadah akan surga-surga Allah. Sing ibadah apik kelakuane oleh surga, oleh swarga. Sing termotivasi ibadahnya karena ingin masuk surga, aku berikan surga. Niki tingkat sing nomor kalih niki lebih bagus daripada yang tadi. Lek sing mang niku, sing pertama niku modele kados budak wedi nang majikane, seperti hewan takut kepada tuannya. Tapi yang sekarang, yang kedua adalah ibadahnya lah seperti ibadahnya seorang pedagang sing kepingin badi terus, kepingin ganjaran, ora apa-apa dikai ganjaran mek Gusti Allah. Dan tingkatan yang ketiga, nah niki bek-beki kula njenengan wonten mriki bek. Nggih, monggo sami-sami diperiksa nih.
orang-orang yang beribadah bukan karena ingin surga, bukan karena takut neraka, tapi berdasarkan cinta kepada Allah, berdasarkan ingin mendapatkan rahmatnya Allah. Seperti ibadahnya siapa? Banyak. Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, wali perempuan niku menawi ibadah sholat sunnahnya saja dalam sehari semalam itu sebanyak 1000 rakaat. 1000 rakaat. Ini lain fardunya, lain duhurnya, maghrib, asar, isaknya. Sholat sunnahnya saja sehari semalam 1000 rakaat. Pernah ditanyakan oleh salah satu jamaah beliau, santri beliau, "Madza turidin?" Ya apa sampean nglakoni kaya ngono iku apa sing dibutuhno? Anda berharap apa kepada Allah kok sampai sengsara nglakoni 1000 rakaat kayak gitu? Padahal itu tidak diperintah oleh Allah, tidak diperintah oleh Kanjeng Nabi. Apa jawab beliau? La uridu bihi sawaban. Saya tidak ingin surga, saya tidak takut ke neraka, saya hanya ingin mendapatkan pandangan dan senyuman rahmat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku kepingin Kanjeng Nabi peduk aku no akhirat guyu nang aku. Masya Allah. Gak kepingin swarga, gak kepingin neraka, gak kepingin ganjaran, kepingin diakoni menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini cinta. Makanya orang yang cinta ibadah tertekan karena cinta itu mboten enten kesel ya. Terus berkesinambungan. Sehingga dia benar-benar menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah sebagai mukmin sejati. Al mukmin la yasba'u minal khair hatta yakuna muntahahul jannah. Orang-orang yang mukmin lahir batinnya niku la yasba'u minal khair, tidak pernah bosan dengan kebaikan. Mari Ramadan mandek yang golek keapian maneh. Apa kira-kira sak marine Ramadan sing kate tak lakoni winginane aku ngaji, yo ngaji maneh. Enggak mandek deh. Dari kebaikan satu menuju kebaikan yang lain, dari kebaikan yang dua menuju yang ketiga, dari yang ketiga keempat dan seterusnya. Hatta yakuna muntahul jannah, sampai dia bertemu dengan surganya sendiri. Sebab mangke lek kula jenengan sampun sakarat pati niku para hadirin, kalau kita sudah nyawa di ujung tenggorokan, lek diterima amal ibadahi karo Gusti Allah, maka orang itu akan diperlihatkan surganya. Hijab mata kita yang terbatas ini, penglihatan kita ini kan terbatas, penglihatan dunia. Penglihatan dunia ini kalau ono tembok, mburi di tembok ora ketok. Ini penglihatan dunia. Pendengaran kita juga seperti itu. Radius berapa meter, kilo saja, lebih daripada itu tidak mendengar. Tapi kalau sudah pandangan pendengaran dunia ini oleh Allah disingkap, nah, disitulah kita akan melihat hakikat. Tiang sing amal api keterima karo Gusti Allah, sewaktu dia berada di dunia sudah diperlihatkan surganya, diketokaken swargane mek Gusti Allah, malaikat sanjang. Iku apa iku? Wah, sae iku. Sae malaikat niku sae saestu malaikat. Kula kerasan to mriku. Niku gadane sinten niku?
Sanjangi malaikat itulah ibadahmu oleh Allah sekarang sudah berupakan surga. Bacaan Qur'anmu, keikhlasanmu, qanaahmu, sabarmu, nerimoni sampean ing pandum lan takdiri Gusti Allah, sabar meniti kehidupan ini, itu surga bukan milik siapa-siapa, itu milik sampean, kata malaikat. Wah, kula dengan disanjangi ngoten kaget seneng. Nggak ada kesenangan, tidak ada kegembiraan melebihi sebagaimana yang dilihat pada waktu itu. Piyambakipun langsung sanjang, ya Allah, kalau memang itu milik saya hari ini, saya rela untuk dicabut nyawa. Nah, di saat itulah maka malaikat bekerja kembali untuk mundut nyawa kula dengan dicabut. Nah, dicabut saat melihat surga itu sungguh sangat meringankan. Sebab lek mboten ngoten cabutane nyawa niku amrat saestu, abot, sakit. Yang katakan Kanjeng Nabi, kalau dipukul dengan 300 pedang dalam satu waktu, itulah sakitnya dicabut nyawa. Tapi lek wis ketok swargane disingkap kali Gusti Allah, surga kelihatan, diangkat roh kita, dicabut roh kita, mboten kraos. Inilah yang dikatakan tadi, hatta yakuna muntahahul jannah. Kita tidak akan pernah pray, kita jangan sampai libur dari kebaikan dalam kondisi apapun bentuknya, dalam kondisi yang bagaimanapun keadaan kita tetap harus istiqomah di jalan Allah sampai kita bertemu dengan surga kita dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Maka ini prolog muqaddimah majlis ta'lim. Kita mulai, monggo kula kalan panjenengan kembali menata hati kula kalan panjenengan, insyaallah kita akan istiqomah hadir di majlis ta'limnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kula jenengan termasuk orang-orang yang diistiqomahkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita tidak dipisahkan dari ilmu-ilmunya Allah. Mudah-mudahan kita tidak dipisahkan daripada ulama-ulama dan pejuangnya Allah. Mudah-mudahan hati kita masih ditambatkan, dicintakan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para keluarga, para ulama, para dzurriyyah beliau, sehingga kita kelak dikumpulkan dengan beliau, dikumpulkan dengan mereka di surganya Allah dalam kondisi husnul khatimah radiyatan mardiyah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kunnitin salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi hurmatil Fatihah. Thank you.